Nenek itu hanya menandatangani sebuah nama. Namun sesaat setelah itu, suaminya yang telah mendampinginya selama lebih dari 50 tahun meninggal. Dia sangat terpukul, tersungkur di lantai dengan penuh kesedihan. Meskipun dia berteriak memohon, suara di telepon tidak membantu. Dia sangat menyesal. Dan semua ini berasal dari kebiasaan buruknya. Karena nenek itu selalu memiliki kebiasaan mencari keuntungan dengan cara mudah. Sebulan yang lalu, wanita itu menemaninya berbelanja. Saat itu mereka kebetulan bertemu dengan acara undian. Mendengar bahwa mereka bisa mendapatkan telur gratis. Nenek yang suka mencari keuntungan langsung mendekat untuk mengambilnya. Namun tindakannya menarik perhatian penipu. Saat undian selesai, penipu mengklaim ada hadiah mobil mewah senilai jutaan dolar. Mendengar ini, nenek itu sangat bersemangat. Dan setelah penipu melakukan undian, ternyata dia benar-benar menang. Kegembiraan segera menguasai dirinya. Ketika dia naik ke atas panggung, penipu meminta dia untuk menandatangani surat. Wanita itu buru-buru mengingatkan untuk memeriksa syarat dan ketentuan. Saat ragu, orang-orang di bawah mulai bersorak. Bahkan ada yang menawar 50.000 untuk mendapatkan hadiah itu. Nenek itu semakin yakin bahwa dirinya beruntung. Dia menandatangani tanpa berpikir panjang. Tak disadari bahwa semua orang itu adalah aktor. Namun saat staf meminta untuk melakukan pemindaian wajah, wanita itu tahu, jika data wajahnya diambil, penipu bisa dengan mudah menguras uang nenek itu. Namun nenek tidak mendengarkan. Dia ingin membuktikan bahwa dia melakukan ini untuk keluarganya. Mendengar ini, penipu tahu bahwa dia telah memperdaya nenek. Saat itu nenek dengan bangga menunjukkan kunci mobil kepada wanita itu. Namun wanita itu terpaksa mengusulkan untuk melapor ke polisi, supaya polisi bisa memutuskan masalah ini. Namun nenek langsung bertindak kasar, mengancam tidak akan membiarkan wanita itu masuk rumah jika dia melapor. Melihat nenek telah sepenuhnya percaya pada penipu, penipu melanjutkan untuk memperburuk hubungan mereka. Orang-orang di bawah juga mulai mengkritik wanita itu, mengatakan dia tidak peduli pada keluarganya. Melihat itu, wanita itu memutuskan untuk menelepon suami dan mertuanya untuk berkonsultasi. Namun nenek itu merobohkan ponsel dari tangan wanita itu. Dia menyalahkan wanita itu karena iri melihatnya menghasilkan uang. Menghadapi tuduhan dari semua orang, wanita itu merasa tidak berdaya. Akhirnya setuju untuk menerima situasi tersebut. Kemudian nenek itu mengendarai mobil mewahnya dan memamerkannya ke tetangga, menyarankan mereka membeli produk investasi dari penipu. Saat itu dia berpikir akan mendapatkan pujian setelah pulang. Namun suami dan mertuanya mulai merasa ada yang tidak beres. Ketika wanita itu membawa aparat penegak hukum pulang, dia menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli dengan cicilan dan bisa saja diambil kapan saja. Nenek itu langsung panik mendengar itu, segera menelepon penipu. Namun penipu dengan tenang menjawab bahwa cicilan lebih menguntungkan daripada membayar penuh. Dia bahkan mengirimkan surat perjanjian palsu. Melihat itu, nenek kembali percaya, bahkan menganggap wanita itu dan aparat penegak hukum iri karena dia mendapatkan uang. Namun ketika mertua melihat nenek tetap keras kepala, dia marah dan pingsan di tempat. Karena emosi yang berlebihan, dia harus menjalani operasi darurat. Wanita dan suaminya langsung memutuskan untuk membawa ayahnya ke rumah sakit, meninggalkan nenek untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Namun nenek dengan marah mengusir aparat penegak hukum, karena dia merasa bahwa penyakit suami adalah salah mereka. Saat itu penipu menelepon lagi, menawarkan umpan yang lebih besar, mengatakan bahwa jika nenek berinvestasi 1 juta dolar, dia bisa mendapatkan 100.000 dolar setiap hari. Nenek itu langsung tertarik, namun dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Penipu kemudian mengingatkannya untuk menjual rumahnya, dan nenek sekali lagi jatuh ke dalam perangkap. Namun dia tidak tahu, tindakan ini malah memutuskan satu-satunya jalan hidup suaminya. Di rumah sakit, wanita dan suami merasa kesulitan untuk mencari uang, berencana untuk menggunakan surat rumah untuk menjaga